Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rijali, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 14, nomor urut 11, kelompok 2. Sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu kontemporer. Yang pertama yaitu identifikasi tugas jabatan yang mengandung isu kontemporer yang berkaitan dengan di sini saya sebagai apoteker di puskesmas dengan menggunakan pendekatan yang pertama APKL, yang kedua USG, yang ketiga Fishbone, dan yang keempat analisis SWOT dalam pemecahan masalahnya. Yang paling pertama dilakukan yaitu para analisis, yaitu mencari isu atau masalah seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi. Di sini saya sebagai apoteker, jadi saya akan mencari masalah yang ada di puskesmas di mana saya ditempatkan, yaitu Puskesmas Pengaron. Yaitu pertama, isu yang saya dapat yaitu belum optimalnya pemantauan dan pengendalian obat mendekati kadaluarsa di UPT Puskesmas Pengaron. Dan yang kedua, kurangnya pengelolaan obat high alert dan LASA di UPT Puskesmas Pengaron. Yang ketiga, stok obat dan BMHP atau bahan medis habis pakai di UPT Puskesmas Pengaron banyak kosong. Dan yang terakhir, yang keempat, belum optimalnya pelayanan informasi obat di UPT Puskesmas Pengaron. Kita masuk yang pertama itu matriks penilaian kualitas isu dengan analisis APKL. APKL itu A-nya itu aktual, P-nya problematik, K-nya kehalayakan, L-nya kelayakan. Jadi di sini saya akan memaparkan nilai dari isu yang sudah saya angkat, apakah itu sangat penting sampai yang biasa saja. Jadi akan diklasifikasikan dan menjadi nanti ketahuan di prioritasnya. Yang pertama, yang belum optimalnya pemantauan dan pengendalian obat mendekati kadaluarsa di Puskesmas Pengaron itu jumlahnya 11. Yang kedua, kurangnya pengelolaan obat high alert dan LASA di puskesmas itu jumlahnya 14. Yang ketiga, stok obat dan BMHP di Puskesmas Pengaron banyak kosong itu 19. Yang keempat, belum optimalnya pelayanan informasi obat di puskesmas itu hasilnya 15. Jadi setelah saya klasifikasi itu yang pertama itu paling tinggi nilainya adalah stok obat dan BMHP di UPT Puskesmas Pengaron banyak kosong. Jadi itu prioritas yang pertama. Kemudian kita masuk lagi ke penilaian kualitas isu dengan analisis USG. U-nya itu urgensi, S-nya seriousness, yang ketiga yang G growth. Di sini sama saya akan mengklasifikasikan yang mana yang paling prioritas, yang paling nilainya banyak, sehingga isu itu yang saya angkat menjadi output nanti. Yang pertama, belum optimalnya pemantauan dan pengendalian obat mendekati kadaluarsa di puskesmas itu nilainya 10, kurangnya pengelolaan obat high alert dan LASA nilainya 11, stok obat dan BMHP di Puskesmas Pengaron banyak kosong nilainya 15, belum optimalnya pelayanan informasi obat di Puskesmas Pengaron itu nilainya 12. Jadi di sini yang paling tinggi nilainya adalah nomor 3, stok obat dan BMHP di UPT Puskesmas Pengaron banyak kosong. Jadi yang saya akan angkat menjadi pendekatan Fishbone diagram itu adalah yang nomor 3. Kita masuk ke diagram Fishbone. Di sini ada faktor manusianya. Itu yang pertama, tidak ada informasi dari IFK bila ada obat habis. Yang kedua, kurangnya pengetahuan terkait stok obat. Yang ketiga, adanya lonjakan penyakit infeksius atau non-infeksius. Jadi maksudnya di sini manusia
bisa sangat berpengaruh penting dalam isu ini. Jadi saya akan menjelaskan lagi faktor yang lain yang mempengaruhinya. Yang kedua itu metode. Jadi metodenya, yang pertama, petugas jarang mau mengambil sendiri ke IFK. Yang kedua, kurang komunikasi dengan tim JKN tentang pemberian obat. Yang ketiga, adanya polifarmasi. Yang keempat, faktor lingkungan, yaitu belum sembuh kalau belum minum obat. Kemudian adanya pemikiran bila ke puskesmas harus dapat obat. Yang ketiga, tingkat pendidikan rendah. Masalah dana, yaitu dana JKN belum cair, kemudian dana tidak mencukupi. Dan yang terakhir, faktor sarananya, stok obat di IFK, instalasi farmasi kabupaten memang habis. Kemudian obat kiriman IFK datang 1 bulan sekali. Jadi ini masalah-masalah yang saya temukan per faktor yang mempengaruhinya, sehingga itu menjadi outputnya dari semua ini saya simpulkan, yaitu stok obat dan BMHP di apotik puskesmas banyak kosong. Nah, kemudian setelah saya dapatkan outputnya ini, masuk ke dalam analisis SWOT. Analisis SWOT di sini cara pemecahan masalah dari masalah isu yang saya angkat tadi, yaitu stok obat di apotik puskesmas banyak kosong. Yang pertama, yang strength itu faktor internalnya, dan weakness itu faktor kelemahannya. Kemudian ada opportunities, peluang itu masuk di faktor eksternal. Kemudian threat, ancaman. Jadi di sini saya dapatkan kesimpulan dari penggabungan strength dan opportunities, yaitu dengan adanya SDM yang masih muda dan bersemangat kerja tinggi, maka dapat mencegah obat kosong dengan cara merencanakan pemberian obat dengan dana JKN atau mengambil obat atau BMHP terlebih dahulu dengan menggunakan mobil operasional puskesmas sebelum jadwal pengantaran IFK untuk mencegah obat dan BMHP kosong. Kemudian pemecahan masalah WO, weakness dan opportunities-nya, obat dan BMHP yang kadaluarsanya sebentar lagi dan belum adanya pergantian masa kadaluarsa dari IFK, maka diusulkan akan membeli dengan dana JKN untuk mencegah kekosongan obat dan BMHP. Kemudian kesimpulan yang strength dan threat, penggabungannya yaitu dengan adanya SDM yang masih muda dan update ilmu farmasi, maka dapat menjelaskan ke pasien tentang menggunakan obat yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, penggabungan weakness dan threat. Jadi pemecahan masalahnya yaitu permintaan penambahan jumlah SDM farmasi untuk pelayanan dan pengelolaan obat dan BMHP. Mengingat OPT Puskesmas Pengaron itu adalah puskesmas rawat inap. Mengikutsertakan petugas farmasi dalam seminar kefarmasian secara berkelanjutan agar memberikan pelayanan edukasi atau PIO, pemberian informasi obat yang lebih baik kepada pasien. Nah, itu tadi adalah kesimpulan yang sudah saya tarik dari awal tadi. Beberapa masalah yang saya angkat masuk ke dalam fishbone, yaitu stok obat di apotik puskesmas banyak kosong dan cara pemecahannya menggunakan metode SWOT, analisis SWOT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.